ayat cukup panjang. Pembacaan kita pada malam hari ini, saya akan bantu untuk membacanya untuk kita semua. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan tidak cacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan tidak umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet itu akan melahirkan seorang anak laki-laki baik, dan engkau menamai dia. Engkau akan sukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata sampai kepada hari ini, di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Berapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikian sabda Tuhan. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita akan membahas berita tentang kelahiran Yohanes yang diambil dari Lukas. Kita tahu bahwa cerita tentang Lukas biasanya diberitakan di Injil Sinoptik. Tapi pada saat ini berita tentang kelahirannya hanya ditulis di Lukas 1 ayat 5 sampai 25 ini. Kitab yang lainnya yang sinoptik Markus dan Matius tidak menuliskan berita tentang kelahirannya, tetapi menuliskan kisah Yohanes ini menceritakannya ketika dia sudah berada di gurun. Itu berarti ketika dia sudah dewasa. Dan hanya Injil Lukas yang menuliskan berita tentang pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis. Kalau kita melihat di ayatnya yang kelima, dituliskan tentang Raja Herodes. Di sini mengacu kepada Raja Herodes Agung yang memimpin sejak tahun 37 hingga 4 sebelum Masehi. Dia adalah seorang dari Edom. Dia memulai pekerjaan atau awal karirnya itu sebagai gubernur Galilea, yang kemudian diangkat sebagai raja oleh pemerintahan Romawi.
Dia juga dikenal sebagai Herodes yang agung, yang membangun kembali bait suci yang sudah dihancurkan, yang dibangun oleh Raja Salomo yang sebelumnya. Kemudian Raja Herodes ini juga yang memberikan perintah untuk membunuh anak-anak bayi pada saat itu. Kita bisa melihat kisahnya di dalam kitab Injil Matius. Dia diketahui sebagai orang yang tidak terlalu mementingkan agama pada saat itu. Dia terlalu berambisi, orang yang tertarik dengan ambisinya yang besar dan hal-hal yang berbau duniawi. Jadi ketika dia berbicara tentang agama itu bukan ketertarikan dari dia sendiri. Itu untuk menarik masyarakat luas pada saat itu, tetapi bukan benar-benar dari dalam diri dia sendiri. Kemudian kita di ayat yang sama kita diperkenalkan juga dengan sepasang suami istri, Zakaria dan Elisabeth. Nama Zakaria berarti Tuhan mengingat. Zakaria adalah seorang imam yang merupakan dari kelompok Abia. Zakaria dan Elisabeth sama-sama keturunan Harun. Jadi kalau kita lihat keduanya ini merupakan keturunan dari kelompok imam. Jadi kalau melihat Zakaria dan Elisabeth bisa dikatakan juga bahwa Yohanes Pembaptis sebenarnya adalah keturunan imam juga. Kemudian Zakaria adalah salah satu kelompok imam, salah satu keturunan kelompok imam yang kembali dari pembuangan dari Babilonia yang banyak kisahnya kita lihat di Perjanjian Lama. Setelah pengasingan dari Babel, hanya 4 rombongan yang kembali ke Yerusalem. Kita bisa melihat kisahnya di dalam Ezra 2, ayat ke-36 hingga 39. Beberapa ahli mengatakan bahwa 4 rombongan ini pada akhirnya memecahkan diri menjadi 24 rombongan atau kelompok baru yang namanya mengikuti kelompok-kelompok yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita lihat ada 24 kelompok, tetapi yang kembali dari pembuangan di Babilonia atau Babel itu hanya 4 kelompok. Kemudian mereka memecahkan diri kembali menjadi 24 kelompok kembali dan menamai seperti kelompok-kelompok yang sebelumnya. Dan Zakaria merupakan dari kelompok Abia. Abia ini merupakan kelompok ke-8 dari 24 kelompok. Jadi ada urutannya. Urutannya itu juga menentukan ketika mereka bertugas nanti. Kita juga bisa melihat urutan-urutan kelompok itu di 1 Tawarikh 24 ayat ke-10. Maksudnya nama kelompok Abia yang ke-8 itu disebutkan di 1 Tawarikh 24 ayat yang ke-10. Kemudian Lukas, di dalam Injil Lukas menggambarkan pasangan Zakaria dan Elisabeth sebagai pasangan yang jujur dan tidak bercela. Dalam bahasa Yunani digunakan kata sifat dikaios yang berarti benar dan amentos yang berarti tidak bercela. Zakaria dan Elisabeth adalah orang baik. Mereka mencintai Tuhan dan mematuhi hukumnya. Mereka tidak dapat memiliki anak. Di dalam kitab Lukas juga dituliskan. Dan pada saat itu usia mereka sudah terlalu tua. Kalau sudah terlalu tua berarti Elisabeth bisa dikatakan sudah mati haid atau menopause. Jadi kedua hal tersebut bisa dibilang sangat mustahil kalau Elisabeth pada akhirnya memiliki anak. Maka mendapatkan anak itu bukan kecil lagi, tetapi tidak ada kalau kita bisa mengimajinasikan kondisi pada saat itu. Dan Elisabeth merasa malu karena tidak bisa memiliki anak. Karena pada zaman itu, ketika satu pasangan tidak memiliki anak, bisa dibilang itu sebagai aib. Atau mereka juga dipandang bahwa Allah tidak berkenan kepada pasangan tersebut.
atau mereka telah berbuat dosa sehingga tidak memiliki anak. Kita akan berlanjut ke ayat 8 hingga 10 penjelasannya. Di dalam ayat ke-8, pada suatu kali waktu itu giliran rombongan Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Jadi pada saat itu ada suatu kebiasaan setiap harinya diadakan doa dan ada pembakaran kukupan. Dan doa ini diadakan setiap pagi dan sore. Kemungkinan diadakan setiap jam 9 pagi dan 3 sore. Pada waktu itu tidak hanya Zakaria dan kelompok Zakaria saja yang menjadi imam, tetapi banyak sekali imam yang membantu pada saat itu. Dan di dalam beberapa artikel, satu artikel yang saya temukan, dikatakan bahwa kemungkinan ada 20.000 imam yang pada saat itu mengantri untuk melakukan upacara atau doa pembakaran hukuman itu. Dan itu dipilih untuk melakukannya itu nanti diundi. Nanti kita dapat lihat di ayat selanjutnya. Dan biasanya pemilihan itu dianggap sebagai kesempatan seumur hidup dan tidak akan pernah terulang lagi. Kalau kita melihat dari banyaknya jumlah imam, maka kalau terpilih sekali berarti itu kesempatan mereka sekali seumur hidup, dan belum tentu selama mereka menjabat itu mereka dapat undian atau mendapat giliran untuk mengadakan pembakaran kukupan tersebut. Kemudian pada hari tersebut ternyata Zakaria adalah imam yang terpilih. Zakaria terpilih dengan metode pengundian yang kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9 dengan jelas dikatakan sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya. Nah, itu berarti kita bisa membayangkan bahwa hal tersebut itu menjadi suatu kebiasaan karena sudah lazim. Jadi, undi pada saat itu merupakan atau dipandang juga sebagai proses yang dikehendaki oleh Allah. Kita juga bisa melihat proses tersebut dan membandingkannya dengan bacaan di Kisah Para Rasul 1, ayatnya yang ke-21 hingga 26. Dia pergi ke tempat suci untuk membakar ukupan, sekelompok besar yang lainnya itu menunggu di depan, berdoa bersama-sama dengan Zakaria. Jadi ketika Zakaria masuk ke dalam dan membakar ukupan, para umat dan imam yang lainnya menunggu di luar mengadakan doa di waktu yang bersamaan. Kita lanjut di ayatnya yang ke-11. Nah, di sini ada gambaran bait suci pada saat itu. Kita bisa melihat seperti apa denahnya. Di ayat yang ke-11, maka, nah di sini dijelaskan maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri. Nah, kita bisa dari gambar ini kita nanti bisa mengira-ngira di sebelah mana Zakaria dan di sebelah mana malaikat pada saat itu muncul. Untuk membakar ukupan, Zakaria berdiri di depan. Jadi kelihatan ya kursor saya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi ini batas suci. Jadi di sini nanti walaupun seorang imam, dia tidak diperbolehkan masuk di kamar suci ini. Jadi nanti Zakaria akan membakar di sini, membakar ukupan di sini. Kalau kita bisa kira-kira pada saat itu malaikat munculnya di mana? Kemungkinan dia di antara ini. Ini ada di lilin dan ini tempat untuk pembakaran ukupan. Nah, di sini kemungkinan malaikat itu menampakkan diri kepada Zakaria. Deskripsi keseluruhan ini kita bisa lihat di sini juga. Atau yang lebih singkatnya ada di Keluaran 30 ayat 1 hingga 10. Nanti Bapak Ibu bisa baca
secara rinci bagaimana penempatan-penempatannya. Nah, Zakaria, imam yang terpilih yang satu-satu itu bisa memasuki di ruang ini, yang kamar suci. Sedangkan umat yang lainnya menunggu di luar, di bagian halaman. Kemudian selanjutnya di ayatnya yang ke-12, munculnya malaikat yang tiba-tiba mengejutkan Zakaria. Ketakutan adalah respon yang alami yang diberikan oleh manusia ketika dia melihat sesuatu hal yang tidak biasa. Kalau kita dibandingkan kita saat ini, ketika kita sedang menunggu jawaban atau sedang melakukan sesuatu atau kita sedang mengalami permasalahan dan ternyata kita mendapat jawaban dari Allah, pasti kalau saya ketika mempertanyakan sesuatu, saya pada akhirnya selalu berdoa supaya Tuhan berikanlah saya kepekaan yang lebih supaya saya bisa menangkap jawaban dari Tuhan. Jadi kalau misalkan jawaban yang Tuhan berikan itu kan bisa dari mana saja. Ketika orang lain yang menjawab permasalahan kita, saya merasa itu pasti jawaban dari Tuhan juga atau dari sign-sign yang diberikan oleh Tuhan. Kita pasti merasa pada akhirnya kita pasti amazed sendiri. Wah, ternyata Tuhan menjawab doaku ya, Tuhan menjawab permasalahanku. Begitu juga dengan Zakaria, apa yang dialami dengan Zakaria. Pada saat itu Zakaria dan Elizabeth berdoa cukup lama untuk meminta seorang anak, dan pada akhirnya di sini malaikat menampakkan diri dan dia terkejut. Terkejut adalah respon alami. Terlebih lagi Zakaria yang langsung berhadapan dengan malaikat. Hal ini kalau di perjanjian lama kita bisa banyak melihat kisah bahwa malaikat menunjukkan diri atau Allah berkomunikasi langsung kepada umatnya, kita banyak melihat kisahnya tersebut. Namun ternyata ini memiliki gap yang cukup panjang, ada berhenti dulu. Jadi sekitar 400 tahun itu tidak ada peristiwa penglihatan atau Allah langsung berkomunikasi dengan umatnya pada saat itu. Jadi bisa dibilang di perjanjian baru juga ini merupakan kisah pertama ketika malaikat atau Allah menyampaikan langsung pesannya kepada umatnya. Namun demikian, kita diingatkan juga bahwa pesan ilahi yang disampaikan oleh malaikat, sehingga pada saat itu malaikat Gabriel mencoba menenangkan Zakaria dan berkata, jangan takut. Kemudian dari jawaban Zakaria itu tersebut, malaikat mengatakan bahwa dia akan mengandung seorang anak dan harus menamainya Yohanes. Nama Yohanes sendiri, kalau dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan telah baik hati, atau seseorang yang diberikan dengan kemurahan Tuhan. Zakaria, kalau kita lihat sebelumnya, Zakaria dan Elizabeth yang sebelumnya sedih karena tidak bisa memiliki anak, pada akhirnya malaikat Gabriel membawa kabar bahwa kelahiran Yohanes ini nantinya akan membawa sukacita tidak hanya bagi mereka atau pasangan tersebut, tetapi seluruh Israel. Dan ini memberitahukan bahwa Tuhan menjawab doa mereka. Kemudian kita dijelaskan dan lanjut ke ayat yang ke-15. Dia akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Ini adalah ungkapan untuk dia akan melayani rencana dan akan melayani kerajaan Allah dengan cara yang khusus. Dia adalah pendahulu Mesias atau Kristus yang dijanjikan untuk mempersiapkan jalannya. Kemudian, kata besar di dalam ayat ini kita juga bisa temukan di dalam Lukas 1 ayat 32 yang artinya sama atau istilahnya yang sama digunakan untuk Yesus Kristus.
Yohanes dikatakan tidak boleh minum anggur atau minuman keras. Kita tahu minuman keras itu maksudnya yang mengandung alkohol. Ini adalah aturan untuk nazir. Nazir kita bisa lihat penjelasannya, nanti Bapak Ibu sendiri bisa lihat dengan lebih jelas di dalam kitab Bilangan di pasalnya yang ke-6. Nazir adalah orang yang membuat janji khusus kepada kepada Allah atau mendapatkan tugas khusus dari Tuhan. Ini hal tersebut menunjukkan bahwa Yohanes mendapatkan tugas. Kemudian terdapat kalimat, ia akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini adalah cara di dalam perjanjian lama untuk menegaskan kuasa dan karunia Allah. Dan diingatkan kembali dalam kisah Yohanes atau di dalam perjanjian baru. Dalam kitab perjanjian baru. Kalimat mulai dari rahim ibunya juga menunjukkan inisiasi dan berkat Tuhan. Tidak hanya perubahan, tetapi perkembangannya secara spiritual sejak dari di dalam rahimnya atau dalam masa janin. Tuhan memiliki tugas khusus untuk dilakukan oleh Yohanes. Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk berada di dalam Yohanes, bahkan sebelum kelahirannya. Yohanes akan menjadi Tuhan yang 9 dikatakan bahwa Yohanes adalah orang yang lebih dari seorang nabi. Kemudian kita di ayatnya, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan. Ini bisa dibilang juga nubuatan yang kita bisa lihat kisahnya di dalam Yesaya yang terkenal juga, atau di dalam Maleakhi 4 ayat 5. Kita membaca dikatakan di dalam kitab perjanjian lama tersebut bahwa Elia akan datang sebelum Tuhan. Pada akhirnya nubuatan ini di dalam perjanjian baru kita bisa melihat kisahnya atau kejadiannya itu di dalam diri Yohanes. Karena di dalam perjanjian baru kita bisa melihat Elia yang baru ini dan perannya diisi oleh Yohanes. Jadi Yohanes Pembaptis datang dengan kuasa itu sebelum Yesus datang. Yohanes akan mengumumkan dan menyiapkan jalan bagi Kristus Yesus yang akan datang. Kemudian kita berlanjut ke ayat yang ke-18. Zakaria menanyakan pertanyaan, apa yang tampaknya kurang masuk akal. Dia dan istrinya kita tahu bahwa terlalu tua untuk memiliki anak, terlebih lagi tadi Elizabeth juga diketahui usia sudah tua dan pasti sudah menopause, jadi kemungkinan memiliki anak itu sangat bisa dikatakan malah tidak ada. Nah, ternyata pertanyaan ketidakpercayaan tersebut juga kita bisa lihat kisahnya di dalam kisah pemberitahuan kelahiran Tuhan Yesus. Karena ketika malaikat Gabriel memberitakannya kepada Maria, Maria juga memberikan reaksi yang sama. Walaupun pada akhirnya dia langsung percaya dan mengikuti perkataan malaikat pada saat itu. Namun berbeda, sepertinya berbeda dengan Zakaria. Pada saat itu dia belum langsung percaya. Karena di kondisi dia Zakaria bertanya bagaimana Tuhan akan memberinya seorang anak. Kemudian kita bisa melihat malaikat menjawab dia dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dia memberitahukan bahwa dia adalah Gabriel yang namanya berarti juga dengan prajurit Tuhan. Gabriel merupakan malaikat utusan Allah. Kita ketahui juga di dalam Alkitab nama malaikat yang muncul ada 2, Gabriel dan Mikael. Sedangkan Mikael yang muncul itu di hadapan Daniel. Kita bisa melihat kisahnya, nanti Bapak Ibu bisa melihat dan membaca di Daniel 10 ayat 13 dan seterusnya. Dan
adalah pesan langsung dari Tuhan. Namun pada saat itu Zakaria belum langsung mempercayai pesan Tuhan. Kita harus melihat ya di sini, Zakaria bukan tidak mempercayai Tuhan, tetapi pada saat itu Zakaria belum mempercayai pesan yang diberikan Tuhan. Jadi pada saat itu walaupun ketika Zakaria tidak mempercayai atau belum mempercayai pesan Tuhan, tetapi kan akan tetap melakukan apa yang dia katakan. Karena itu kita bisa melihat kisah kejadian yang dialami Zakaria, ya dia membisu, dia tidak dapat bisa berbicara sampai pada akhirnya nanti Yohanes lahir. Dijelaskan juga ternyata ayat ini memiliki indikasi sebagai peringatan yang kuat tentang penolakan atau setidaknya tidak serta percaya pesan dari Tuhan tersebut. Karena kita tahu bahwa sebagai manusia mungkin kita takut pada alam spiritual. Kalau di dalam kisah Zakaria ini maksudnya takut kepada malaikat atau pesan disampaikan malaikat. Tetapi di sisi lain kita diajak untuk tetap harus menghormati pesan yang disampaikan mereka. Oleh karena itu, ternyata konsekuensi yang dialami oleh Zakaria ialah dia menjadi bisu. Kemungkinan itu konsekuensi yang didapatkan oleh Zakaria pada saat itu. Kemudian kita berlanjut ke ayat ke-21. Sementara itu banyak orang yang menanti-nantikan Zakaria. Pada saat itu kebiasaan orang pada saat itu ketika seorang imam yang masuk untuk pembakaran ukupan, para umat yang berada di luar itu akan menunggu karena mereka menunggu imam tersebut mengucapkan berkat atas mereka. Menurut tradisi pada saat itu para imam yang masuk dan keluar akan mengucapkan berkat yang dikenal dengan berkat Harun. Kita bisa melihat kalimat berkat tersebut di Bilangan 6 ayatnya yang ke-24 hingga 26. Kemudian kondisi pada saat itu atau situasi pada saat itu tidak lazim atau tidak biasa sebagai seorang imam berlama-lama di tempat suci. Imam biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit saja. Jadi kita bisa bayangkan karena kan terkejut terus masih ada komunikasi juga pasti waktu yang dibutuhkan lebih dari 30 menit. Makanya orang pada saat itu berpikir, kok Zakaria nggak keluar-keluar ya? Tapi mereka tetap menunggu dan pengen tahu juga sepertinya apa yang terjadi pada saat itu. Sehingga mereka bertanya-tanya di dalam hati mereka dan tetap menunggu. Ketika dia keluar, kita tahu bahwa Zakaria menjadi bisu. Nah, disitulah orang memahami bahwa Zakaria mengalami sesuatu yang tidak biasa. Namun, pada saat itu, orang banyak tidak mengetahui bahwa apa yang dialami Zakaria adalah bertemu dengan malaikat Gabriel. Kemudian ayatnya yang ke-25, pada saat kejadian itu, Zakaria tidak langsung pulang ke rumah. Ia terus melanjutkan atau menjalankan tugasnya hingga akhir pekan. Sebenarnya ini kira-kira juga ya, kita juga tidak tahu secara pasti apakah itu benar-benar akhir pekan atau tidak diketahui pasti. Namun yang pasti ialah dia tidak langsung pulang. Dia tetap menjalankan tugasnya sampai tugas kelompok atau rombongan Abia ini selesai. Kalau kita lihat apa yang dilakukan Zakaria ini bisa dikatakan pernyataan Lukas yang pertama tadi memang benar. Dia adalah seorang yang baik, jujur, dan taat. Kalau kita di posisi Zakaria pada saat itu, kita tiba-tiba tidak bisa berbicara, kita kan pasti bingung. Dan
uh, udah tidak konsen lagi dengan tugas kita sebagai entah imam atau pekerjaan kita pasti terdistrak dan memilih untuk pulang atau memilih untuk mencari tahu apa yang terjadi kepada diri kita sendiri. Namun pada saat itu Zakaria tetap melakukan pekerjaannya hingga tugas rombongan dia selesai. Rombongan Zakaria selesai. Kemudian kita diperlihatkan pada akhirnya ketika Zakaria pulang dan beberapa waktu kemudian Elizabeth hamil. Artinya dia akan memiliki bayi. Mereka tinggal di rumah selama 5 bulan lamanya. Maka tidak ada keraguan lagi bahwa dia benar-benar sedang mengandung. Elizabeth tahu bahwa dia tidak dapat memiliki anak dengan cara yang normal. Namun, Tuhan telah memungkinkannya. Tuhan memberikan mereka kekuatan dan pada akhirnya pasangan ini memiliki bayi. Pada saat itu, banyak kalau kita lihat lagi sebelumnya banyak orang yang menganggap hal itu memalukan. Namun pada akhirnya Tuhan memulihkan apa yang dirasakan oleh Elizabeth pada saat itu. Tuhan telah menghapus rasa malu dari Elizabeth dengan memberikan seorang anak bagi pasangan Zakaria dan Elizabeth. Begitu Bapak Ibu sekalian, kira-kira yang bisa saya jelaskan sampai saat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Frida. Bapak Ibu, jadi itu pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis yang cuman ada di kitab Lukas. Kenapa? Nanti kita bisa tanyakan Kak Frida. Mari, apabila ada yang ingin bertanya atau ingin memperjelas penjelasan yang sudah disampaikan, silakan diajukan. Tolong unmute dulu. Terima kasih. Oh, seperti biasanya, saya menyusur. Yang kelihatan pertama adalah Bu Ratna. Bu Ratna, ada yang mau ditanyakan, Bu Ratna? Belum. Oke, terima kasih. Lalu kelihatan penjelasan. Ya, belum. Pak Tom, apakah ada yang mau ditanyakan, Pak Tom? Yang menyimak, Pak. Oke, thank you. Setelah Pak Tom, Pak Bibit. Pak Bibit, ada yang mau ditanyakan, Pak Bibit? Tidak dulu. Terima kasih. Pak Jarwo. Oh, Ibu Grace. Silakan Ibu Grace. Pertama, selamat ulang tahun ya Pak Jarwo. Terima kasih Ibu. Ya, saya mau bertanya, saya di ayat 25 yang katanya isinya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Jadi saya berpikir berarti Zakaria ini selama berpuluh-puluh tahun sebelum berjumpa dengan Gabriel, dia menyatakan bersama Elizabeth bahwa mereka itu menanggung aib. Nah, padahal di ayat 6, saya lihat di ayat 6, bahwa di ayat keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Berarti mereka berdua sebenarnya di pandangan Tuhan itu mereka benar, tidak bercacat. Jadi pertanyaan saya, dari mana datangnya pemikiran dia mengatakan bahwa aib keluarga ini gitu loh. Apakah dari pemikiran masyarakat? Karena tentu bahwa mereka ini berduanya orang yang baik di hadapan Tuhan. Tapi dari mana pemikirannya Zakaria sehingga menyatakan mereka itu aib dalam keluarga? Aib berarti kan tercemar, tidak benar, yang mempermalukan gitu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih Bu Grace. Kak Frida, silakan. Iya. Sebenarnya tadi Bu Grace juga sudah ada pandangan-pandangan tersebut ya. Tadi juga sudah dijelaskan karena pada saat itu ketika maksudnya sepasang suami istri tidak memiliki anak itu benar merupakan sebuah aib karena pada saat itu masyarakat mengatakan bahwa ketika tidak memiliki seorang anak itu mereka memandang bahwa pasangan atau keluarga tersebut itu Allah tidak berkehendak kepada mereka
itu melakukan misalkan sesuatu hal yang tidak kita ketahui nih, tapi pasti mereka memiliki dosa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan pandangan-pandangan tersebut pasti selalu ada di pikiran kita, tetapi walaupun pandangan tersebut ada di dalam pikiran kita, itu tidak menghentikan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan Zakaria dan Elizabeth untuk berkenan di hadapan Allah. Jadi sebenarnya sih kemungkinan itu sama seperti kita ya Bu. Ketika kita tetap melakukan kehendak Allah, tetapi pikiran-pikiran itu pasti terkadang terlintas di pikiran kita. Maka ketika malaikat Gabriel mengatakan Zakaria akan memiliki anak, dia nggak langsung percaya karena dia juga percaya bahwa nggak mungkin karena dia juga sudah tua dan bisa dikatakan pada saat itu Zakaria kemungkinan sudah percaya bahwa itu adalah aib yang mereka harus terima. Kemungkinan yang dialami Zakaria seperti itu. Baik, terima kasih. Sudah ya Kak Frida? Mau nambahin sedikit ya. Orang-orang Yahudi itu punya anggapan yang seperti itu, bahwa keluarga itu harus punya anak, gitu ya. Karena semua dari Tuhan, kalau tidak dapat anak berarti tidak diberkati Tuhan, gitu. Dan itu sampai sekarang kan terjadi juga di masyarakat kita, Ibu. Kalau tidak dikasih anak, berarti memang Tuhan nggak berkehendak, gitu. Mungkin ada dosa dan salahnya pasangan ini. Padahal di dalam pemahaman kami, keluarga inti itu suami istri, gitu. Suami istri itu lengkap, keluarga yang lengkap tanpa anak sekalipun. Anak itu cuma perluasan saja dalam keluarga. Yang lebih aneh lagi, ketika dia sudah punya anak, tapi hanya perempuan, perempuan loh dibilang hanya, ngawur itu juga merasa dianggap aib, tidak diberkati dan sebagainya. Itu yang terjadi sangat kental di masyarakat Yahudi waktu itu, dan di masyarakat kita juga sangat kental, terutama di keluarga-keluarga Batak ya. Saya bagian dari keluarga Batak, jadi sangat memahami itu. Pada waktu itu sih Bu, meskipun dia imam, dipikirnya mungkin ada dosanya itu, sehingga Tuhan nggak mengarunia ini anak gitu. Gitu ya Kak Frida? Iya. Oke, terima kasih. Begitu Bu Grace, terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang lain, ini Bu Nana ada di chat bertanya begini. Selamat ulang tahun, bukan pertanyaan. Iya, terima kasih Bu Nana. Mau tanya ayat 15. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Mohon penjelasan, apakah ini hanya untuk orang-orang spesial pilihan Tuhan, sedangkan untuk kita baru dipenuhi Roh Kudus setelah kita menerima Yesus? Tolong penjelasannya. Kak Frida, silakan. Iya, terima kasih Bu Nana buat pertanyaannya. Pertanyaan yang baik. Saya pernah mendengar satu penjelasan, memang ada dua, sebenarnya tidak membeda-bedakan ya, cuman karena ini tuh sebagai pernyataan Allah bahwa pekerjaan Yohanes nantinya yang akan diemban itu benar-benar bagaimana ya, kita mau menjelaskan bahwa kuasa itu benar-benar ada di dalam diri Yohanes, tidak membedakan. Tetapi pada saat itu saya juga dibantu dijelaskan, memang ada seperti perbedaan ya, bagaimana kuasa Roh Kudus memang benar-benar di dalam umat pilihan Allah, tetapi sebenarnya bukan jadinya membedakan ya. Gimana ya menjelaskannya? Aku juga jadi bingung. Tetapi yang jelas ini untuk memberitahukan bahwa memang benar-benar kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam diri Yohanes, karena pada akhirnya dia memiliki pekerjaan yang cukup berat pada saat itu, atau pekerjaan yang khusus bagi dia. Makanya kita benar-benar diperlihatkan bagaimana kuasa
Roh Kudus itu bekerja di dalam diri Yohanes. Seperti itu. Ya, Saya makasih. kira. Iya, Bu Nana. Saya yang sebetulnya masih agak rancu, Kak Frida. Semua sama, gak membeda-bedakan, tapi ini memang membedakan. Gitu nggak sih? Iya. Lebih condong pada pertanyaannya Bu Nana, bahwa orang-orang itu diberikan Roh Kudus ketika mereka menerima Yesus. Tapi bayi-bayi yang khusus itu memang sudah dipenuhi Roh Kudus sejak dalam kandungan ibunya. Siapa yang dibilang begitu? Samson salah satunya. Yohanes dan Yesus. Yang lain mungkin kita bisa cari ya. Tetapi hal-hal ini memang khusus sepertinya loh ya, sepertinya. Nggak tahu. Saya sepakat dengan anggapan awal Bu Nana. Kak Frida. Iya, memang agak membingungkan ya. Mungkin penjelasannya waktu itu juga diberikan supaya tidak terlihat bahwa jadinya dibeda-bedakan, tetapi di satu sisi memang tampak diperjelaskan perbedaannya karena mereka memiliki tugas khusus tersebut. Jadi ya. Seperti yang Pak Jarwo bilang tadi, tidak semua orang diperlihatkan bahwa kuasa Roh Kudus memang bekerja bahkan di dalam rahim ibunya, begitu sih. Selamat malam. Ibu Rita, silakan. Boleh saya tambahan sedikit? Boleh Bu, silakan Ibu. Yohanes Pembaptis adalah nabi yang terakhir pada Perjanjian Lama. Ya. Pada waktu Perjanjian Lama, seluruh nabi-nabi dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi tidak seluruh manusia mendapat dikuasai oleh Roh Kudus. Setiap orang yang dipakai oleh Tuhan, mereka akan ditinggal oleh Roh Kudus. Sedangkan pada saat, kenapa dia pada bayi dia sudah terima, sedangkan orang lain tidak? Karena belum turunnya Roh Kudus. Belum terjadi penyaliban Tuhan Yesus. Sehingga itu belum digenapi. Tetapi pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib dan penurunan Roh Kudus, disitulah setiap orang-orang percaya yang telah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan dimateraikan di Efesus. Dimateraikan oleh Roh Kudus sehingga Roh Kudus tidak pernah keluar masuk. Roh Kudus akan tinggal selama-lamanya. Itu yang dikatakan oleh Efesus, oleh Paulus. Oke. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rita. Kita mungkin menjadi PR kita juga untuk menggali dan belajar sendiri lagi ya, supaya apa yang disampaikan Bu Rita tadi bagus, memperkuat. Apa yang disampaikan Kak Frida adalah dasarnya, tapi pemahamannya kita bisa coba perdalam nanti sendiri. Silakan. Kak Frida, silakan. Silakan Bapak Ibu. Bu Nana, terima kasih pertanyaannya. Bu Rita, terima kasih tambahannya. Bapak Ibu yang lain silakan. Pak David Yaya, ada pertanyaan kah Pak? Pas Pak Jarwo. Sudah, saya bergeser sebelahnya Pak Yosef Huta Barat. Pak Yosef, ada pertanyaan kah? Waduh, saya. Pak Jarwo. Mari, silakan Mari. Mari udah unmute. Ya, daripada diam semuanya lebih baik saya bicara, dan saya tertarik tadi dengan apa yang dikatakan oleh Saudari Frida. Saya kaku untuk mengomong Kak Frida karena saya lebih tua jauh gitu ya. Jadi saya panggil Saudari Frida. Pak Jarwo karena sama-sama sepelayanan jadi panggilnya Kak. Saya Saudari Frida. Saya biasa panggil Dek gitu. Sekarang panggil Kak. Gini, tadi dijelaskan bahwa imam yang masuk ke kemah suci itu membakar ukupan, bahkan sampai 2 kali ya setiap harinya. Tradisi membakar ukupan itu sejak zaman Perjanjian Lama gitu ya,
sudah ada gitu loh. Bahkan persembahan korban dan sebagainya itu kan juga dilakukan karena perintah dari Tuhan. Pembakaran ukupan ini juga perintah dari Tuhan, bukan? Permasalahannya sekarang kita melihat bahwa di gereja kita, di gereja GKI, bahkan di gereja-gereja yang lain juga, pembakaran ukupan itu sudah nggak ada, dan bahkan dianggap kalau membakar ukupan itu kayak manggil setan gitu loh. Iya kan, saya bingung dengan itu. Tetapi di gereja Katolik pembakaran ukupan itu masih ada. Nah, mungkin Saudari Frida bisa menjelaskan kenapa gereja-gereja kayak GKI ini menghilangkan tradisi itu. Terima kasih. Silakan Kak Frida. Silakan. Pak Hari, terima kasih buat pertanyaannya. Kalau kita bisa lihat, tidak hanya tradisi pembakaran ukupan saja ya Pak. Kalau saat ini, apalagi setelah yang reformasi yang 500 tahun lalu terjadi, kita bisa melihat bahwa tidak hanya pembakaran ukupan saja. Kita jadi bisa dikatakan miskin simbol juga gereja kita. Ya, berbeda dengan gereja Katolik yang masih banyak kita temukan simbol-simbol. Dan tradisinya juga. Nah, ini juga masih sebenarnya juga masih dipelajari juga mengapa hal itu. Saya juga masih mempelajari juga mengapa jadinya tidak hanya di GKI saja, tetapi di gereja Protestan yang lainnya, ketika setelah ada reformasi tersebut kita menjadi miskin tentang simbol dan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Kemungkinan ada hal-hal yang membuat saya tidak, sampai saat ini saya juga masih mencari kenapa hal itu terjadi ya Pak. Tetapi itu juga menjadi pertanyaan juga sih buat saya, kenapa hal tersebut terjadi, apalagi simbol-simbol juga. Kemungkinan ya hal itu terjadi dari yang reformasi. Jadi banyak pertentangan juga karena dipertanyakan kenapa hal ini tidak ada, dan yang selanjutnya nanti saya coba cari dan selanjutnya saya bisa berikan jawabannya ke Pak Hari. Atau mungkin kalau boleh saya menambahkan, apa sih sebetulnya artinya pembakaran ukupan itu? Untuk apa sebetulnya? Apakah itu karena jadi wangi-wangian pujaan kepada Allah? Apa sebetulnya yang ini? Mungkin kalau yang lain bisa tolong membantu, silahkan. Benar Pak Ari, wangi-wangian itu dibutuhkan pada waktu ibadah, pada waktu menyembah kepada Tuhan, gitu ya. Wangian ini jadi memberikan suasana yang berbeda, gitu. Makanya orang-orang yang tidak beribadah di rumah Tuhan, yang tidak ada wangi-wangian, mendoakannya apa? Daud itu di padang, gitu ya, ngomongnya kan, biarlah doaku menjadi bau-bauan yang harum di hadapanmu. Bau-bauan dupa yang harum ya Pak. Gitu. Ya, karena menurut mereka Tuhan menyukai itu, gitu. Jadi itu satu tradisi yang. Nah, kenapa Katolik masih ada, Protestan tidak ada? Katolik dulu kan ya ketika Kristen masih satu gitu ya Pak ya. Dalam jangka waktu yang lama itu kan mereka mengadopsi tradisi dan mereka memelihara tradisi. Tidak semua tradisi buruk. Hal-hal yang tidak bisa didapatkan dari kitab suci saja itu dihidupi dari tradisi gitu, tradisi dan sebagainya. Nah pada waktu reformasi yang Kristen Protestan itu ngomong kita pokoknya Bible aja, yang tidak ada di Alkitab, artinya Alkitab Perjanjian Baru kan waktu itu kan, gak usah mengada-ngada dan sebagainya gitu. Makanya kekristenan jalan dengan begitu Bible oriented gitu. Sementara yang Katolik itu masih menghidupi tradisi seperti gereja-gereja ortodoks yang memang berkembang dari awal. Ketika
dari Yahudi menjadi universal itu kan nggak gampang ngilangin begitu-begitu saja. Jadi itu masih ke bawah. Itu sih menurut saya penjelasannya, Pak. Kenapa kok kita tidak pakai ukupan-ukupan gitu ya. Tetapi kan banyak hal kemudian kekristenan ini punya konsep Ecclesia Semper Reformanda. Gereja itu harus selalu direformasi gitu ya. Hal-hal unsur yang perlu masuk dan sebagainya itu dimasukkan. Itu memang dalam rangka untuk membuat gereja semakin semakin akrab, semakin dekat hubungannya dengan Allah gitu. Dulu kan Kamis Putih, Rabu Abu, puasa itu di Protestan kan nggak ada gitu. Tetapi ya, karena hasil perenungan itu hasil implementasi dari Ecclesia Semper Reformanda itu, maka dimasukkan juga. Dan itu sangat memberi arti banget kan bagi kita saat ini. Mungkin begitu, Pak. Terima kasih, Pak Ari. Iya, kalau bicara mengenai wangi-wangian, Pak Jarwo ya, masuk ke gereja mesti bau wangi. Di kelenteng lebih wangi, Pak. Dupanya banyak banget gitu loh, iya kan? Saya nggak tahu ya, apakah kalau tadi Pak Jarwo mengatakan bahwa kita seolah-olah jadi kayak mengikuti gereja Katolik dengan Rabu Abu, dengan Kamis Putih. Mungkin satu saat jadi kita bisa bakar dupa juga barangkali, Pak ya. Selamat malam. Sorry. Boleh saya tambah sedikit? Iya, silakan Bu. Bu, boleh kalau boleh dibuka, Bu. Jadi kita bisa tahu wajah Ibu. Oh, iya. Maaf iya. Ya. Nah, silakan Ibu. Malu. Cantik padahal. Iya, betul. Dari Panglima Polim, ya, bekas Panglima Polim sih. Ya. Begini, itu wangi-wangian, itu merupakan upacara korban. Adalah korban penyucian dosa. Jadi mereka mempersembahkan itu. Nah, itu merupakan tradisi upacara perjanjian lama. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus telah menggenapi di kayu salib, itu segala macam upacara sudah tidak dilakukan lagi. Dan pertanyaannya yang sangat indah pada Bapak ini mengatakan bahwa Pak Hari bilang, kenapa Katolik masih pakai? Itu bagus sekali pertanyaannya. Dan kenapa terjadi reform? Karena itu sangat besar hubungannya. Katolik memakai zaman dulu sebelum Katolik ada, Raja Konstantinopel, dia mengkristenkan seluruh kerajaannya menjadi Kristen. Nah, dia mewajibkan rakyatnya wajib jadi Kristen. Tetapi di saat itu, patung Baal, penyembahan Baal dan Dewi Ares itu luar biasa hebatnya kepada rakyat di situ. Dan mereka yang dipaksa untuk masuk Kristen, mereka tidak ketinggalan zaman. Mereka bawa semua itu. Itulah asal mulanya disebut Katolik, dan juga asal mulanya patung masuk ke dalam gereja. Nah, termasuk juga wangi-wangian yang dibakar itu, karena orang yang menyembah berhala biasa membakar itu. Sedangkan kita sudah sadar bahwa kurban telah disalibkan di kayu salib, tidak ada lagi. Tuhan Yesus bilang, aku datang untuk menggenapkan hukum Taurat. Sehingga hukum Taurat itu memang sudah menjadi satu kata kasih. Hukum 1-4 adalah kasih kepada Tuhan. 5-10 adalah kasih kepada sesama. Otomatis 10 perintah Allah itu termasuk ke dalam kasih. Sehingga tidak ada lagi hukum Taurat yang akan mengikat kita. Karena apa? Hukum Taurat tidak menyelamatkan. Karena hukum Taurat itu dengan perbuatan kita baru bisa selamat. Ternyata satu pun manusia, tidak ada yang satu pun bisa tidak jatuh dalam dosa dari 10 perintah Allah itu. Tidak ada. Baik dalam pikiran, baik dari perbuatan nyata, tidak ada satu pun manusia. Makanya Paulus bilang di Roma, satu-satunya adalah kasih karunia Allah. Jadi Pak Hari nanya, kenapa kita nggak seperti Katolik? Karena Katolik, kita mesti ngomong jujur. Saya dari kecil Katolik. Tapi setelah saya belajar Alkitab, karena zaman saya dulu nggak boleh baca Alkitab. Ya.
Benar, saya 73. Jadi zaman saya itu tidak boleh baca Alkitab. Sehingga waktu pertama kali saya baca Alkitab, yang dicari sama saya apa? Di mana saya harus berdoa kepada Maria. Di situ saya merubah total hidup saya. Nah, makanya jangan heran Katolik masih. Apa sebabnya? Ya itu tadi saya katakan. Zamannya Raja Konstantinopel. Jadi Bapak Hari kalau kepingin wangi-wangian, wangi saja di rumah. Bakar saja di rumah. Saya juga suka. Ini pori saya bakar selalu. Tapi jangan kita merasa bahwa itu merupakan satu upacara lagi. Jadi Pak Hari jadinya mengikat diri lagi. Sedangkan kita tahu bahwa kita udah bebas mereka di dalam Kristus. Di Galatia. Kita telah bebas. Jangan mau diikat lagi dong. Pak Hari, jangan. Bu, satu pertanyaan lagi, Bu. Pada waktu Yesus lahir, ada tiga, apa namanya? Pak Hari, pemimpinnya Frida, bukan Ibu. Frida, bukan saya. Saya mau ke Ibu Rita Rompis. Iya. Silakan. 3 orang Majus itu membawa emas, kemenyan, dan mur. Berarti masih ada ukupan, Bu. Mungkin Ibu bisa lebih menjelaskan. Betul sekali. Anda lupa bahwa mereka adalah kafir. Bukan orang Kristen. Mereka adalah kafir. Yang percaya bahwa bintang-bintang itu adalah tanda gitu. Tapi mereka bukan orang Kristen. Kita orang Kristen sudah merdeka di dalam Kristus. Tidak ada lagi ikat sana, ikat sini, upacara ini, upacara itu, tradisi ini, tradisi itu. Tidak ada lagi. Makanya Alkitab kita beda dengan Katolik. Karena apa? Katolik masih memakai 10 buku yang tradisi, yang merupakan apokrifa, yang ditolak di gereja. Mesti hati-hati kita. Memang kita sama Katolik, ya, sama-sama, tapi banyak sekali perbedaannya. Maaf ya Pak Hari. Enggak apa-apa, Bu. Apa namanya? Kita tidak saya pikir saya bukan juga mau mengatakan bahwa kita berbeda dengan Katolik. Berbeda jauh sekali Pak Hari. Maaf. Gitu. Saya harus mengatakan itu apa namanya kita bisa jauh sekali. Bisa apa namanya berbeda pendapat bisa saja terjadi. Tetapi saya pikir bukan. Ajaran jelas berbeda. Saya dari kecil dididik doa melalui Maria. Makanya saya bilang ajaran jauh sekali. Bu Rita, Pak Hari, saya ingin mengembalikan ke konteks. Saya ingin menyampaikan pembanding, Bu, pembanding yang tahu gitu ya, bukan mengoreksi Ibu. Ibu tadi mengatakan bahwa ukupan dan upacara-upacara seperti itu wangi-wangian itu sejak Raja Konstantinopel, Kaisar Konstantinopel mengkristenkan seluruh warga Konstantinopel di dalam kerajaan itu. Bu, Konstantin hanya berpengaruh pada pada Katolik Roma, tidak berpengaruh pada Ortodoks Timur. Betul. Setuju. Ya, pada tradisi itu terpelihara oleh orang-orang Ortodoks Timur. Apakah Katolik Roma sebelumnya nggak menggunakan itu? Menggunakan itu. Bahwa kemudian itu bisa diterima karena ada kesamaannya dengan para penganut pagan sehingga mereka mau mengikut Katolik, itu persoalan lain. Tetapi tidak pernah sekalipun upacara ini adalah deklarasi dari Konstantin. Tidak, Bu. Orang-orang Kristen di zaman awal itu melakukan seperti ini. Itu terpelihara dengan baik di Ortodoks. Jadi kalau dikatakan itu karena pengaruh Konstantin, siapa yang menyuruh orang-orang Ortodoks untuk seperti itu gitu? Padahal enggak, orang Ortodoks punya pendirian sendiri. Enggak Katolik Roma. Sekarang kita kembali lagi kepada para rasul, murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Apakah mereka melakukan itu? Bu, ketika mereka pakai upacara-upacara uskup, pakai ini segala macam dupa. Coba kita selidiki itu dulu dari murid Tuhan Yesus. Apakah mereka melakukannya? Tidak, Bu, Pak. Mulai melakukan itu pada waktu Raja Konstantinopel. No. Bu, mereka membentuk jemaat
ketika murid-murid Yesus masih ada, itu belum ada gerejanya loh. Di masa-masa akhir hidup mereka baru gereja itu terbentuk. Ketika gereja itu terbentuk, ya mereka masih sederhana aja. Tetapi begitu gereja itu tercipta menjadi sebuah institusi yang lebih legal gitu, mereka mencoba mencari nilai-nilai seperti itu. Saya boleh tanya, bagi Ya. Pak ini, apa artinya gereja? Maksud Ibu apa? Gereja itu, apa artinya gereja? Ya, gereja orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Ya, amin. Ya. Kalau gitu bukan terikat pada gedung, kan? Oh, memang tidak. Tetapi yang saya maksud, Ya, amin. Ya. seperti ini, Bu. Seperti ketika, kita membentuk komunitas namanya GKI, ada institusinya gitu, Bu. Ketika Ya, mulai betul. mulai Ya, itu betul. mereka Itu mulai betul. mencari itu. Ya. Bahwa kemudian tradisi itu ditambah-tambah, itu persoalan lain. Tetapi Ya, kalau betul. itu diciptakan oleh Konstantin, jelas salah, Bu. Tidak begitu gitu. Konstantin tidak menciptakan. Ya. Tetapi orang-orang kafir yang dia paksa Iya. jadi Kristen, Itu dipahami. mereka membawa masuk ke dalam gereja. Bu, mereka Itu bukan adalah sejarah. Ya. Itu ada di dalam sejarah Ya. Raja Konstantinopel. Nanti saya cariin untuk Anda ya. Nanti saya cariin untuk Anda. Jadi, Bu, Saya ada bukunya. bukan membawa ke dalam gereja, orang-orang kafir itu melihat di gereja itu ada hal-hal yang dipahami mereka dalam kekafirannya itu. Jarwo, Pak Jarwo kembali ke topik. Ya, Bu Alna? Kembali ke topik. Oh ya, sebentar. Saya mesti tuntaskan ini. Saya yang punya utang nanti. Jadi begitu. Mereka jadi lebih mudah bisa menerima begitu, Bu. Lalu mereka lakukan itu. Nah, kemudian ya upacara itu berbeda antara Ortodoks Timur dan Roma. Itu memang ada yang fokus gitu kepada upacara-upacara, ada yang fokus kepada makna. Nah, kekristenan setelah reformasi itu betul-betul ngilangin itu semua. Kita kembali ke Bible aja. Kalau di Bible tidak tercatat begitu, kita tidak lakukan gitu ya. Tetapi dalam perjalanannya akhirnya balik juga. Kita tetap perlu hal-hal seperti itu. Tidak menjadikannya primer gitu, Bu. Kita langsung menyembahnya langsung kepada sang hakikat kan, bukan yang simbol gitu. Sorry, saya perlu meluruskan ini. Bagaimanapun juga saya tidak ingin mengatakan saya benar, lalu Ibu Rita salah, tidak. Ini pancingan kepada kita semua peserta Patibulum untuk mau belajar lebih. Kalau cuma hanya datang mendengarkan lalu begitu aja, kasihan nanti merasa kami dibingungkan. Ya, Anda bingung karena tidak belajar lebih gitu, menurut saya gitu. Ibu Rita terima kasih, Pak Hari terima kasih, Kak Frida kembalikan. Kok Kak Frida kembalikan? Aku yang mimpin. Mari, Pak Yosep, mau tanya Pak Yosep? Sebentar ya. Pak Yosep Buta Barat. Oh, tidak. Pak David senyum-senyum sudah timbul pertanyaannya kan? Tidak. Kak Lala ada pertanyaan Kak Lala? Boleh. Sama itu, Kak Lala ya? Ya. Oke, silakan Kak Lala. Mungkin ke Kak Frida kali ya. Jadi pertanyaan saya, kenapa sih kira-kira ini lebih ke ininya ya, penghayatannya gimana gitu ya? Kenapa sih kok malaikat Gabriel itu melakukan pertemuan ini pada saat dilakukan upacara ukupan ini gitu, pembakaran ukupan gitu ya. Kenapa kok tidak di rumahnya aja gitu ya? Atau di inilah gitu. Soalnya itu kan malahan bikin orang-orang nunggu, apakah ada maksud Tuhan tertentu supaya ini langsung bisa menjadi sesuatu yang sesuatu yang moment of truth atau apa ya istilahnya tuh ya, sesuatu yang menggetarkan gitu ya. Mungkin Kak Frida bisa menjelaskan, Kak. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Lala. Dari persiapan ini, dari tiga bahan yang saya cari memang tidak dijelaskan juga sih. Tapi kita juga bisa melihat konteks ini. Ketika Zakaria ditunggu oleh umat banyak pada saat itu, kalau berbeda dengan ketika dia di rumah,
ini bisa jadi bukan menjadi berita bagi seluruh Israel pada saat itu, karena pada akhirnya dijelaskan juga bahwa kelahiran Yohanes ini tidak hanya menjadi berita baik bagi pasangan tersebut, tetapi juga menjadi berita baik bagi seluruh umat Israel pada saat itu. Jadi kita bisa melihat ketika tiba-tiba Zakaria menjadi bisu, itu kan menjadi suatu pertanda juga bagi umat pada saat itu yang menunggu dia di luar. Jadi juga mengira-ngira apa yang terjadi, dan ketika pada akhirnya umat tahu Elizabeth mengandung, itu menjadi berita yang baik juga bagi mereka. Bisa jadi kalau ketemunya di rumah, untuk woro-woronya kalau kita bilang saat ini, mungkin menjadi komunikasi yang sulit ya, karena kan belum ada alat komunikasi yang memumpuni pada saat itu. Nah, ketika dia berada di umat banyak, oklos ada pada saat itu menjadi suatu pertanda bukan hanya bagi dia, tetapi bagi umat yang lainnya. Kira-kira seperti itu, Bu Lala. Ya. Oke, kayaknya masuk akal banget itu. Ini kan kita ingin memahami. Ya. Nah, pertanyaan saya kedua. Nah, Zakaria ini kan bisu, ya, menjadi bisu. Menjadi bisu. Nah, setelah itu kapan dia menjadi tidak bisu gitu ya? Apakah menjadi tidak bisu lagi? Nah, itu ya. Ini saya pernah baca sih, saya lupa ini ya, menjadi tidak bisunya kapan gitu ya. Nah, sehingga pertanyaannya sekarang gitu ya, bagaimana Elizabeth tahu gitu ya? Siapa yang memberitahu Elizabeth bahwa dia itu mengandung seseorang yang benar-benar dari Roh Kudus gitu ya, kan gitu ya. Kalau Maria yang diberitahu gitu ya oleh Gabriel juga ya, malaikat Gabriel ya. Tapi kalau Elizabeth siapa yang ngasih tahu? Nah, ini apakah ada gitu? Saya pengen membuat ini aja ya, pengertiannya gimana gitu. Iya, makasih juga. Ya, ada pertanyaan lagi? Udah itu aja. Ya. Kalau sampai kapannya, kalau di Alkitab kita juga tadi bisa baca juga dijelaskan bahwa sampai pada hari kelahiran Yohanes itu terjadi. Jadi kemungkinan pada saat itu dia bisa berbicara lagi. Nah, kalau untuk bagaimana Elizabeth tahu, saya juga belum tahu bagaimana maksudnya mendapatkannya, tapi pasti ada cara komunikasi yang lain untuk menyampaikan bagaimana pada saat itu Elizabeth akan mengandung Yohanes, kira-kira seperti itu. Di tafsir yang ngasih tahu Zakaria. Bisa yang Zakaria. Jadi kan tidak dengan bahasa yang, maksudnya kalau bisu gimana ngasih taunya, mungkin dengan bahasa cara yang nulis. Kan dia tidak buta huruf. Bahasa isyarat. Oh, nulis ya. Oh iya, nulis gitu. Di tafsir ada itu. Bahasa pakai huruf Ibrani kali ya. Jambo wis. Oke. Saya ingin tambahin satu keterangan kenapa di bait Allah Zakaria ditemuin malaikat, bukan di rumahnya. Kadang-kadang dalam pekerjaannya Tuhan itu menggunakan momen. Iya. Untuk menyatakan kemuliaannya kepada orang banyak. Man of truth, ya betul. Ya. Ingat nggak cerita tentang orang yang sakit pendarahan? Ya. Itu juga Yesus. Ingat. Ya. Lalu apa yang Yesus katakan? Ada yang menjamah jubahku. Siapa itu? Muridnya mangkel. Lu gimana sih? Di desaan orang segini banyak lu nanya begitu gitu. Enggak, karena ada kuasa gitu kan. Lalu apa yang terjadi? Orang itu membuat pernyataan yang didengerin orang lain gitu. Oke, dosamu diampuni, Yesus bilang. Itu kan mata orang melihat semua. Loh, siapa orang ini ngampunin dosa? Padahal Yesus menyatakan, aku anak Allah gitu. Terus, oh iya ya, kuasanya membuat orang yang pendarahan 10 tahun itu sembuh gitu. Coba kalau itu dilakukan sendiri tuh, enggak ada saksi gitu ya. Siapa yang cerita? Yesus cerita di pasar. Kemarin gua nyembuhin orang pendarahan. Gak lucu juga. Tapi kadang-kadang begitu. Nah, kayaknya si Zakaria tadi juga dalam rangka membentuk moment of truth tadi itu, Kak Lala. Betul. Ya. Saya berpikirnya juga seperti itu, Pak Jarwo. Ya. Oke. Terima kasih ya, Lala. Thank you.
saya juga mau nambahin bahwa benar tadi kata ada momen tertentu, dan tadi juga contohnya dari perempuan yang 12 tahun pendarahan. Oh, 12 saya tahun juga ya? Iya, 12 tahun. Jadi waktu itu saya dijelaskan juga pada saat itu kita tahunya bahwa Tuhan itu maha kuasa dan dapat melakukan segalanya. Tetapi pada titik tertentu pada saat itu ya Tuhan Yesus adalah manusia. Jadi kita diberikan pandangan. Padahal kita mikir pasti kayak kalau dia Tuhan, pasti dia bisa menyembuhkan semua umat. Tetapi kita diperhadapkan dengan satu fakta bahwa Tuhan Yesus juga manusia. Jadi Tuhan Yesus punya batas tertentu. Jadi benar ketika Tuhan sudah menentukan momen tersebut, dia juga melihat bahwa di saat tersebut ada kerumunan orang banyak. Dan pas sekali saya juga kemarin melihat salah satu PA yang dijelaskan Pak Jarwo tadi, yang perempuan yang pendarahan, dan diketahui namanya adalah Veronica. Nah, dari Veronica ini memang kalau 12 tahun itu kan sudah desperate ya pasti. Jadi dia benar-benar mencari Tuhan pada saat itu untuk dia benar-benar sembuh. Jadi selain Tuhan memilih momen, dia juga melihat bahwa pada saat itu memang benar-benar ada orang yang membutuhkan dia. Dan kalau dibilang di situ kan dikatakan energi keluar dari diri Kristus. Kalau kita melihat secara harafiah kan, Tuhan Yesus kok energinya keluar. Nah itu juga kita diperlihatkan bahwa pada saat itu Tuhan juga manusia yang mengeluarkan energi untuk kuasanya diberikan kepada orang. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Kak Frida. Mari Bapak Ibu yang Pak lain. Jarwo. Sudah siap-siap. Ayo Pak Yosef, mainkan. Oh, selamat ulang tahun ya. Thank you. Thank you. Ya. Saya juga ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ya, Pak Jarwo, terima kasih Frida ya. Saya panggil aja Adek ya. Jadi gini, saya baca ya di judulnya pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Jadi seolah-olah di berita ini Yohanes sudah ditentukan sebagai pembaptis. Jadi seolah-olah Yohanes itu sudah ditakdirkan sebagai pembaptis. Padahal dalam cerita ini tidak ada dia disinggung-singgung akan menjadi pembaptis. Dan kita tahulah ceritanya Yohanes Pembaptis bagaimana ya selanjutnya kan. Sampai matinya pun dia kayaknya aneh gitu ya, sebagai hadiah jadi dia mati gitu kan. Nah, jadi setahu saya kita sebagai orang Kristen kita nggak percaya tuh yang namanya takdir, hanya mati sama lahir aja. Kira-kira begitu ya. Nah, saya mau hubungkan nih si Yohanes Pembaptis sama dia menjadi Yohanes dari Zakaria, anaknya Zakaria sama Elizabeth menjadi Yohanes Pembaptis. Jadi kayaknya seolah-olah di sini dia ditakdirkan oleh Bapa di surga, kamu harus jadi pembaptis. Kira-kira bagaimana itu hubungannya, korelasinya? Terima kasih. Silakan Kak Frida. Terima kasih Pak Joseph buat pertanyaannya. Memang kalau dilihat kan kayak ini takdirnya emang jadi pembaptis nih, tapi dalam kisahnya kan kita tidak tahu. Tapi di dalam perikop ini benar-benar dijelaskan bahwa Yohanes akan lahir untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Nah, dari situ kita bisa melihat benang merahnya, talinya benang itu, bahwa ketika seseorang mempersiapkan jalan bagi Yesus, itu juga bagaimana ketika dia mengajak umat untuk kembali kepada Bapa. Tadi di ayat yang berapa ya? Dikatakan di ayat yang ke-17 bahwa membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Jadi ketika Yohanes mempersiapkan jalannya itu juga untuk mengajak orang untuk kembali kepada Bapa. Dan bagaimana caranya? Ya bertobat itu dengan bertobat dan pada akhirnya siap menerima baptisan. Kira-kira kita bisa
korelasinya seperti itu sih Pak Yosef. Makanya bisa dikatakan sebagai Yohanes Pembaptis. Karena dari awal dia sudah dijelaskan bahwa dia akan mempersiapkan jalan bagi Kristus yang akan datang. Begitu. Sudah ditakdirkan Kak begitu? Dia ditakdirkan, ini saya nggak tahu bahasa takdirnya bahasa dari mana. Apa ya? Bahwa kamu nih gitu. Dinubuatkan. Iya, dinubuatkan. Zaman Perjanjian Lama. Pak Yosef, kalau soal judul pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, karena kita yang buat judul. Iya. Pada waktu itu hei Zakaria, aku memberitahu kepadamu kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya enggak, anakmu akan lahir. Bahwa kemudian dia akan menjadi manusia pilihan Allah yang akan menyiapkan bagi juru selamat. Itu aja sih Pak. Iya, ada seperti yang dikatakan Gabriel. Gabriel menyampaikannya seperti itu juga. Dan sudah dimuatkan oleh Elia. Kita bisa lihat di Yesaya dan Maleakhi tadi. Iya, iya. Jadi sudah dinubuatkan ya. Ya, terima kasih Pak Juel dan Frida. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Yosef. Ayo Pak David sudah siap. Ayo Pak David, mainkan Pak David. Ya, terima kasih. Selamat ulang tahun dulu Pak Jarwo ya. Terima kasih. Ya, Pak, ulang tahun sama Bu Babsnya juga Pak. Bu Babsnya ulang tahun tuh kemarin. Oh ya, kemarin ya. Ya oke. Iya. Begini, saya panggil apa? Kak Frida atau Dek Frida nih? Dalam Lukas 1 yang ayat 6 dan 7 juga dinyatakan kan bahwa Zakaria dan Elizabeth ini orang hidupnya berkenan kepada Allah, ya kan? Sehingga dia berdoa sungguh-sungguh, ya kan, untuk mendapatkan seorang anak. Akhirnya dikabulkan, ya kan? Dan demikian juga saya pikir di dalam seperti Abraham sama Sarai, ya kan? Sampai lanjut umurnya pun dia bahwa dia bilang Sarai itu sudah tua lah, ya lanjut umurnya. Dan akhirnya kan Allah memberikan juga Ishak. Dan sekarang ini Zakaria dan Elizabeth, ya kan, diberikan seorang putra juga, yaitu Yohanes, ya kan. Dan kita juga tahu bahwa kehidupan Yohanes pada waktu itu sudah disebutlah dalam kitab Nabi Yesaya pun, ya kan, bahwa ada seorang orang yang di padang gurun, ya makanannya segala belalang, madu hutan gitu ya. Nah, nah, saya boleh bertanya di sini ya, dalam kehidupan Elizabeth, ya kan, dia berdoa kan dengan apa? Dengan sampai istilahnya sampai kumat kamit gitu ya. Ya, sangka dibilang mabuk malah kan pada waktu pagi hari ya. Dan kita sekarang banyak doa yang kita dengan sungguh-sungguh gitu ya. Tapi belum dijawab Tuhan dengan instan misalkan. Ya kan? Itu perlu waktu berlama-lama ya kan. Kadang-kadang kita juga sampai istilahnya bosan lah, saya nggak mau berdoa lagi gitu ya kan. Nah, ini sampai sejauh ini ya langkah-langkah kita itu bagaimana untuk tetap berproses ini ya, tetap berharap kepada Tuhan ya, di mana kita harus berdoanya itu ya kan. Cara berdoa kita ini yang berkenan kepada Tuhan gitu. Seperti Hana ini kan berdoanya, Elizabeth ini kan berdoanya dengan betul-betul dia berharap kepada Tuhan untuk mendapatkan putra gitu. Kita juga sebagai manusia ya berdoa kita sungguh-sungguh gitu. Nah, ini bagaimana caranya untuk supaya mendapatkan lah gitu apa yang kita harapkan gitu, Frida. Mungkin bisa diberikanlah untuk kepada kita ini penjelasan gitu. Iya. Makasih Pak David untuk pertanyaannya. Kalau ini sebenarnya menurut saya kembali lagi menjadi dasar ya. Sebenarnya jawaban dari doa itu sendiri merupakan misteri sendiri. Kita tidak bisa melihat apa yang harus kita lakukan supaya doa kita benar-benar terjawab. Kalau di banyak ibadah atau kita kan pasti sudah sering mendengar bahwa jawaban yang diberikan itu belum tentu seperti jawaban yang kita inginkan.
pada dasarnya jawaban doa itu misteri buat kita. Kita tidak tahu jawaban apa yang akan diberikan kepada kita. Jadi ketika kita bersungguh-sungguh, apakah benar jawaban yang sudah diberikan oleh Tuhan itu benar seperti jawaban kita? Kita merasa jawaban yang ada di dalam hati kita itu harus sama seperti Tuhan. Kita harus juga belajar bahwa jawaban yang diberikan Tuhan itu belum tentu sama seperti ada yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Sebenarnya kita ketika kita bertanya, kita juga harus belajar untuk mencari jawaban tersebut, mencari kepekaan tersebut, kepekaan tersebut. Apakah jawaban yang diberikan itu selalu iya? Jawaban itu kan bisa jadi tidak, dan jawaban Tuhan itu berbagai cara. Jadi kalau misalkan Pak David nanya apa yang harus kita lakukan, ya kita tetap harus mengimani. Kalau kita mau bertanya, kita menginginkan sesuatu, ya kita harus tetap bertanya dan menanyakan hal tersebut kepada Tuhan. Tetapi kita juga kita dituntut untuk belajar dewasa secara hati untuk menerima semua jawaban yang diberikan. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Enggak seperti contohnya ya. Saya mengalami kesaksian saya juga ya. Kita waktu biasanya kan kalau mau pergi kerja atau apa kan berdoa terlebih dahulu. Ya kan? Kita udah pergi berdoa, mau dilindungi perjalanan ya. Sampai di tengah jalan saya mengalami. Dulu kan masih banyak ranjau paku itu. Yang paku-paku yang dari payung itu ditusuk langsung bocor itu. Nah, itu saya ngalami itu. Sampai saya juga kaget pas lihat kok kempes sekali. Waktu saya buka mau ganti ban ya, didatangi oleh 2 orang. Dia bantu selesai ini ditusuk pakai apa? Obeng saya, semuanya diambil gitu. Ya kan? Tapi saya kadang berdoa, Tuhan, berdoa pergi seperti ini gitu. Ya kan? Iya, iya. Ya kan? Bukannya apa istilahnya, bukannya kita juga. Akhirnya saya introspeksi dulu ya, apa saya sih sehingga sampai kejadian seperti ini gitu ya kan. Kita berhikmahnya, oh sekarang saya harus hati-hati. Ya kan? Mengendarai mobil kalau saya nggak akan terus harus elok. Iya, terima kasih juga. Pak Jarwo, saya mau kesaksian dikit. Pak Boleh. Jarwo. Boleh. Pak Yosef, silakan. Ya, doa saya langsung jawab itu kalau saya parkir, Pak Jarwo. Kalau di Pondok Indah kan muter-muter 2 kali itu saya langsung dapat parkir, Pak ya. Mungkin Bapak pakai. Ya, saya berdoa. Tuhan, waduh muter-muter capek nih. Tiba-tiba ada mobil keluar, masuk. Itu langsung jawab. Terjawab instan. Terus di depan pintu lagi, nggak jauh-jauh lagi. Ya, makasih Pak. Pak Jarwo, doa itu saya pikir jangan maksa Tuhan gitu. Tuhan Yesus sudah ngajarin kita, ya kan? Jadi kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Lah itu sudah diajarkan pada kita. Jadi jangan maksa gitu loh. Jadilah kehendak Tuhan. Itu amin kita. Terima kasih, Pak. Saya ingin memberikan sedikit komentar aja ya. Pak David, kita semua bahwa Zakaria dan Elizabeth adalah orang-orang yang baik, yang percaya kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan tentang anak. Mungkin tidak mereka menikah di usia muda. Nah, yang komat kami itu bukan Elizabeth, itu Hana, ibunya Samuel. Dengan percayanya juga ya. Tetapi nggak punya anak-anak juga gitu kan. Di 2 kisah ini saya ingin mencoba memahami bahwa Tuhan ingin tunjukkan bahwa yang membuat kejadianmu itu terjadi bukan doamu, tapi karena kehendakku gitu. Kamu boleh berdoa beratus-ratus tahun, kalau aku mengatakan belum waktunya ya belum gitu kan, Pak. Nah, tadi saya agak takut nih. Pak David minta rumusan doa yang manjur ke Kak Frida. Saya pikir Kak Frida akan menjawab apa ya gitu ya. Nah, dari pengalaman nih Pak David, ada yang ngomong-ngomongnya begini. Kalau kita mau doa kita dikabulkan, carilah kehendak Tuhan gitu.
Karena kalau kita berdoa, lalu dalam jangka pendek itu dikabulkan, itu artinya doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi carilah itu. Kalau dikabulkanlah dalam jangka yang menengah, mungkin Tuhan sedang melatih kita untuk bersabar, gitu kan? Kalau jangka panjang, bahkan seolah-olah tidak dijawab, jangan-jangan Tuhan sudah menjawab doa kita. Dengan caranya, seringkali kita ini menetapkan Tuhan. Tuhan, aku berdoa begini, berilah aku gini loh Tuhan, ini loh ya, mobil merah, mereknya ini, kayak Paul yang hijau itu. Nah, kami minggu ini di sekolah minggu lagi ngajar topik itu ya, Bu Ratna ya. Jadi begitu Pak, carilah kehendak Tuhan. Pas atau tidak, Tuhan yang menjawab. Begitu Kak Frida? Ya. Ya, makasih Pak Jarwo. Jangan sampai juga doa kita terkesan memberikan perintah kepada Tuhan. Jadi kalau misalkan kita, gini loh Tuhan, aku tuh maunya gini sampai rinci, kata Pak Jarwo tadi, mobilnya. Kalau kita perhatikan, jadi kan itu terkesan kita memberikan perintah kepada Allah. Jadi ya, kita kembalikan kehendak kepada Tuhan. Dan belajar lagi lebih mendengar. Gitu, Pak. Terima kasih Kak Frida. Bapak Ibu yang lain silakan. Bu Ratna sudah menemukan pertanyaan? Oh, Pak Ari yang satunya nggak hadir sih ya. Bu Sri, mau bertanya Bu Sri? Bu Sri masih bersama Pak Jarwo, saya pas dulu deh. Oh, pas dulu, oke. Terima kasih Bu Sri. Pak Jarwo, saya mau nanya lagi Pak Jarwo. Oh, siapa itu? Sebentar, saya beralih. Teng-teng siapa ya? Grace. Oh, Bu Grace, silakan. Grace. Saya di halaman 2 tadi, Bu. Silakan Bu Grace. Mau nanya, siapa yang mengajarkan kepada Yohanes untuk membaptis? Di Perjanjian Lama tidak ada untuk pembaptisan. Jadi pertanyaan, siapa yang Perjanjian Lama hanya penyucian, tapi di bait suci di Perjanjian Yohanes, siapa yang mengajarkan Yohanes untuk membaptiskan orang? Kan sebelum Yesus kan dia sudah membaptiskan banyak orang. Silakan Kak Frida. Siapa yang kasih Bu Grace pertanyaannya. Sepertinya ini juga terkait juga dengan tradisi pada saat itu. Ketika orang untuk pembersihan itu kan kita lihat kalau di situ kan Yohanes dengan selam gitu ya. Kita itu juga ada suatu kebiasaan bahwa ketika orang dimasukkan ke air dan pada akhirnya nanti diangkat lagi, itu menjadi suatu kebiasaan bahwa orang tersebut akan memiliki hidup baru. Jadi saya rasa ini juga terkait dengan tradisi pada saat itu sih, bukan siapa yang mengajarkan. Karena pada akhirnya ketika Yohanes membaptis Tuhan Yesus kan nanti diformulasikan kembali bahwa bukan dibaptis dengan air. Itu juga pada akhirnya kita sekarang tetap menggunakan air itu sebagai simbol pembersihan diri. Jadi melanjutkan ya? Ya, Yohanes melanjutkan. Saya perlu koreksi loh. Baptisan Yohanes tidak selam. Baptisan Yohanes itu diguyur. Ya. Nanti saya kasih tulisan di grup. Yang saya tahu kayak yang diselam gitu, iya. Saya juga tahu diselam dan diangkat kembali. Bapak Ibu, saya mohon izin nanti saya bagi tulisan di grup ya. Baptis itu diselam atau dipercik gitu. Lanjut. Bu Grace sudah selesai? Terima kasih. Ya, makasih. Udah? Oke. Bapak Ibu ada yang lain? Mau tambah sedikit boleh? Oh, Bu, Ibu silakan Ibu. Ibu Rita Rombis. Kenapa dibaptis? Itu pertanyaan yang bagus sekali. Karena Yohanes Pembaptis pertama kali dia teriak adalah bertobat. Nah, dengan tanda bertobat itulah makanya baptisan itu menunjukkan bahwa adalah tanda pertobatan kita. Kita dibaptis karena menunjukkan bahwa kita sudah bertobat. Itu makanya Tuhan Yohanes ada mengatakan bahwa aku membaptiskan dengan air,
tetapi yang akan datang itu akan membaptis dengan Roh Kudus. Itu jadi sebetulnya itu persiapan untuk mereka yang akan bertemu dengan bagaimana penyaliban Tuhan Yesus dan kedatangan Roh Kudus. Gitu. Terima kasih Ibu Rita. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Saya memegang pesan dari pendeta. Pak Jaro, kok biasa menyampaikan sampai jam 9? Kalau nggak ada pertanyaannya, sudah selesai. Sayang Pak Jarwo. Kumpul kita cuma seminggu sekali kok ya. Pak Adi silakan. Sayang. Iya. Saya pikir daripada waktunya dibuang-buang lebih baik dimanfaatkan. Iya, silakan Pak Adi. Saya kepengen kembali ke ayat ke-17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Saudara Frida bisa tolong lebih menjelaskan kenapa Elia disebut-sebut? Kenapa? Apakah karena dia seorang nabi yang dia istimewa ya, meninggal tapi tidak di dunia ini, tapi diangkat oleh Allah? Apakah itu atau apa alasannya Elia itu disebut-sebut? Bahkan dalam transfigurasi Tuhan Yesus itu disebut-sebut Musa dan Elia, lagi-lagi Elia di situ. Apa mewahnya Elia sebetulnya? Padahal dia pernah pengen bunuh diri pada waktu dia diuber-uber sama Isabel. Iya kan? Apa sebetulnya? Sekalipun dia pada waktu itu memang juga membunuh 450 nabi palsunya Baal itu. Mungkin Saudara Frida atau Pak Jarwo atau yang lain bisa. Terima kasih. Kak Frida aja yang jawab, yang sekolah teologi. Silakan Kak Frida. Kayak gitu juga. Ya terima kasih Pak Hari. Kalau pertanyaannya kenapa disebut-sebut lagi, itu terkait karena nubuatan yang dia katakan juga terkait dengan akan ada orang yang mempersiapkan jalan. Jadi makanya disebutkan kembali. Nah, kalau masalah kenapa pemilihannya kenapa ya kembali lagi itu menjadi pilihan Allah sendiri. Menurut saya, kalau saya pikirkan ya kita tidak bisa melihat kenapa harus Elia dan kenapa Elia gitu sih Pak. Itu menjadi jalannya Elia. Sejauh terus Pak Jarwo bisa dengar? Oh iya, putus-putus saya ini. Jelek di saya kayaknya. Iya. Ya, udah selesai ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Tadi Saudara Frida. Tadi yang masalah kenapa harus Elia. Itu saya belum bisa menjawab. Mungkin Bapak Jarwo menjawab. Ya saya pahami ya karena itu memang sudah jalan yang ditujukan bagi Elia. Itu menurut saya. Mungkin Pak bagi bangsa Israel sebetulnya nabi besarnya itu Elia dan Musa. Makanya selalu berkaitan dengan dua orang itu. Musa adalah orang yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dipakai Tuhan untuk itu. Elia adalah yang diminta menegakkan kedaulatan Tuhan di dalam kerajaan Israel yang bobrok waktu itu. Dan dia diangkat penuh gitu kan. Tapi istimewa, memang Elia istimewa. Diistimewakan dan Musa gitu. Dibanding nabi-nabi lain gitu. Tapi apakah itu alasannya sehingga itu harus disebut-sebut kembali? Kurang tahu persis Pak Ari. Mungkin nanti kita bisa gali persoalannya. Pasti ada alasan kenapa Elia dan Musa gitu ya Pak Ari. Sama Pak, ditunggu Pak jawabannya. Begitu. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak. Ada yang lain Bapak Ibu? Kak Nungki, mau nanya Kak Nungki? Belum Pak, terima kasih. Mendengar dulu ya.
Sudah tengah malam kan di sana, belum kah? Sudah ngantuk. Sudah ngantuk. Ya, sebentar lagi. Kalau enggak ada pertanyaan lagi, saya tutup kan Ugi. Pak Jarwo. Ya, Pak David silakan. Pak Tom. Oh, Pak Tom. Pak Tom silakan, Pak Tom. Ya, terima kasih. Saya cuma tertarik pada kesaksian Pak David sama Pak Yosef nih, karena hampir mirip-mirip juga. Iya, Pak. Ya, yang pertama, Pak Yosef, saya bukan hanya bertanya tentang Yohanes diramalkan jadi pembaptis. Saya waktu kecil itu baca, ya, kalau nggak salah di Matius, ada disebut murid-murid Yesus, disebut Yudas Iskariot yang nanti akan mengkhianati Yesus. Kok bisa ya tahu kalau Yudas itu bakal mengkhianati Yesus? Tapi syukurlah beberapa bulan yang lalu kan Pak Rusgor ya. Ini pengaruh. Ternyata itu bikinnya beberapa puluh tahun jadi susunan. Maaf, terdengar nggak ya suara saya ya? Terdengar, putus-putus tapi Pak Tom. Jelas. Oh, jelas Pak Tom. Ya. Saya jelas. Oke. Nah, jadi Kak Sigor dalam pengantarnya kan bilang bahwa Perjanjian Baru itu ditulis dan setelah beberapa puluh tahun Yesus mati. Nah, itu naskah-naskahnya mereka masing-masing juga berteologi tuh. Matius, Markus dan sebagainya. Di situ juga mereka bilang bahwa ya tentu saja karena peristiwa sudah terjadi, dia bercerita sebagai orang ketiga. Dengan demikian jadilah Yudas ya, cerita murid Yesus, Yudas yang nanti akan mengkhianati Yesus. Saya waktu itu bingung, kok bisa tahu gitu loh ya. Tapi penjelasan Pak Sigor menunjukkan ya tentu saja kalau sudah terjadi orang bisa cerita bahwa dia akan mengkhianati. Kira-kira begitu tuh Pak Yosef. Yang seperti ini nih, yang Yahya. Dan lagi pula saya pernah baca bahwa judul-judul perikop itu memang buatannya LAI atau siapa yang nerbitin apa Bible atau perjanjian. Kita di lektor sebagai lektor juga kan kalau baca ngelewati perikop kita kan nggak baca judulnya, langsung aja tuh ayat itu kan begitu kan. Kalau kita baca kemudian yang melewati perikopnya beda yang tertulis, kita kan nggak baca judulnya. Karena ini saya nggak tahu, saya pernah baca bahwa itu sih bikinan LAI judulnya supaya kita gampang. Bahkan saya pernah dengar ayat-ayat juga nggak ada tuh angka-angkanya kalau naskah aslinya. Iya Pak ya. Semuanya jalan aja narasi seperti itu. Cuma supaya gampang bacanya kita kasih angka ini ayat 1, ayat 2 gitu. Saya nggak tahu sih, tapi kira-kira begitu tuh Pak Yosef saya tuh. Tapi itu kok tahu ya Yudas bakal mengkhianati Yesus. Nah, Pak David, saya mengalami juga ini. Jadi saya ini sih cuman pelajaran saya saja sih, nggak tahu ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan diakan Tuhan. Ya. Jadi doa kita kan satu ya. Tuhan selamatkan saya pada hari ini. Nah, tiba-tiba kita kena terjauh. Diperes lagi, di ini lagi. Kita bertanya-tanya kenapa ya orang kita mintanya supaya selamat hari ini. Nah, saya kemudian beberapa kali David, tapi belajar saya bersyukur. Kemudian entah bagaimana tuh saya dibisikkan bahwa kalau kamu tidak terhambat di sini, apakah kamu yakin bahwa di depan kamu itu tidak ada kecelakaan gitu? Dengan adanya peristiwa ya, terlambat. Apakah kalau kita nggak terlambat, kita yakin bahwa di depan sana kita tidak mati misalnya? Seperti itu gitu loh. Ini cuman saya
ketika dari bandara. Sebenarnya saking ngobrol, nyasar saya. Padahal waktu saya habis mengantar anak saya pulang itu harus mendabar dari dia, apakah dia sudah sampai atau belum. Nyasar, kalau masuk tol nyasar kan repot ya, jauh muter. Sampai terlambat memang. Tapi ya terlambat tapi bisa juga dengar, jadi akhirnya ketemu juga. Saya sudah sampai di rumah, dia telepon. Cuma saya pikir-pikir kenapa saya ya. Padahal itu sehari-hari saya cukup lewati itu jalan gitu loh. Kenapa saya nyasar? Gitu. Dan itu makan waktu. Gitu. Nah itu yang saya pikir. Hidup itu memang harus disyukuri terus. Ya, terus kalau lambat saya nggak tahu tuh, kalau saya nggak nyasar mungkin saya kecelakaan gitu loh. Ya. Itu aja sih. Maaf, mohon maaf semua itu. Saya cuma sama-sama. Terima kasih. Ya, Pak Tom. In disguise. Oke, terima kasih Pak Tom. Bapak Ibu yang lain masih ada kan? Mari. Atau kita akhiri Patibulum kita malam ini. Pertanyaannya Ratna tuh. Oh, Bu Ratna masih ada ya, ampun. Ratna Panjaitan. Kak Frida, ada pertanyaan dari Bu Ratna gini nih. Jadi, kenapa nih hanya Lukas yang menuliskan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis? Apakah kira-kira terkait dengan sasaran penulisan Injil Lukas yang lebih ditujukan untuk orang Yunani atau non-Yahudi? Monggo, Kak Frida. Sekalian selamat ulang tahun Pak Jarwonya nggak saya baca. Sudah dibaca. Iya. Silakan, Kak Frida. Meski kan kita tahu bahwa Lukas ini memang termasuk Injil di dalam Injil sinoptik. Jadi bisa dikatakan sinoptik dibaca secara bersamaan. Namun tetap meskipun kisah yang diceritakannya sama, namun memiliki pandangan-pandangan yang berbeda karena latar belakang yang menuliskan pun juga berbeda. Jadi di sini meskipun kisah yang sama pun kita lihat mereka menuliskannya dengan cara yang berbeda. Mungkin Lukas ini juga memilih kenapa menulis. Saya juga sebenarnya kurang tahu kenapa Lukas memilih menuliskan ini, cuman ya yang saya tahu ini penting untuk bagi penulis Lukas bahwa kita mengetahui bagaimana Yohanes ini diberitakan, itu sih. Jadi sebenarnya walaupun Injil sinoptik itu kita harus membaca bersamaan, tetapi mereka tidak harus menuliskannya secara sama. Itu sih. Mungkin Pak Jarwo bisa menambahkan, Pak. Oh iya, apa yang disampaikan Bu Ratna sebetulnya benar, bahwa Lukas menulis untuk orang-orang Yunani ya. Theophilus yang mulia itu kan dimulai dengan itu. Ya kita nggak perlu masuk dalam Theophilus siapa dan sebagainya, tetapi jelas Lukas menulis Injilnya untuk orang-orang Yunani. Lah orang Yunani kan tidak mengenal bangsa Israel seperti apa, Kristus itu turunannya siapa gitu ya. Kalau Matius menandaskan Yesus itu keturunannya Daud dan keturunannya Abraham, menonjolkan keyahudiannya. Kalau Lukas itu lebih menonjolkan keuniversalannya. Jadi tidak berhenti di Daud dan Abraham, tapi sampai Adam. Jadi memberikan pembenar bahwa Injil ini juga untuk orang Yunani gitu. Sepertinya begitu. Lukas itu mengatakan, aku menulis setelah mengadakan penelitian yang detail gitu. Dia punya lebih banyak sumber kan? Sumbernya sumber Q, Quelle yang perkataan-perkataan Yesus yang entah orang-orang nyata tersebar begitu. Lalu Markus. Sama yang dipakai oleh Matius juga begitu. Tetapi tujuan Lukas dan sasaran Lukas kan memang agak berbeda. Di Patibulum yang akan terbit akhir bulan ini saya menulis itu pengembangan dari latar belakang Injil Lukas kemarin. Mudah-mudahan nanti bisa membantu.
Kira-kira seperti itu sih. Lukas itu juga ingin menonjolkan keilahian Yesus. Kalau di Matius, Markus, dan Yohanes, seolah-olah Yesus itu mengalami kepenuhan Allah, memperoleh curahan Roh Kudus, dan keilahian Yesus itu diakui setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kan? Tapi Lukas tidak. Lukas mengatakan bahwa sejak di kandungan ibunya dia sudah sepenuh dengan Roh Kudus. Kelahirannya saja melalui itu kepenuhan Roh Kudus. Begitu, Bu Ratna. Itu yang agak membedakan Lukas dari yang Injil-Injil yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jarwo. Terima kasih Bu Frida. Oh, ini Pak Jarwo. Kak Ratna. Satu lagi Pak Jarwo. Ratna Swandono. Maaf ya, Kak. Pak Tom silakan. Pak Jarwo. Ya, Pak Tom. Ya. Ini untuk Bu Frida tadi ketinggalan. Bu Frida, Lukas itu kan ngarang 2 kitab ya. Menulis 2 kitab, Lukas dan Kisah Para Rasul. Dikatakan bahwa dia ini atau berkontribusi sebesar 25-27% dari Perjanjian Baru. Maksud saya, ada konspirasi apa ya ini sampai dia dibanyak-banyakin begitu, yang lain cuma sedikit-sedikit. Lagi kayak ya yang Filemon segala macam, kok sampai 1/4 Perjanjian Baru tuh isinya dia gitu. Apa ada alasan tertentu, apa di waktu di kanonnya kenapa gitu atau apa gitu. Terima kasih. Bisa mencoba jawab? Ya karena yang menulis banyaknya penulis Lukas tersebut, jadi banyak di Alkitab, Pak. Halo? Halo? Kak Frida, apa jawabannya? Tidak menuliskan. Ya karena dia menuliskan 2 kitab tersebut. Karena kan dari sumber yang banyak itu kan pada akhirnya para ahli juga memilah-milah gitu ya, Pak. Nah, kalau dari konspirasi penulisnya sendiri, saya rasa sih yang ada. Ini juga pemilihan dari teks-teks yang menurut para ahli waktu itu dianggap penting dimasukkan gitu. Kalau ya, jadi tidak ada konspirasi dari penulisnya juga sih, Pak. Kebetulan itu penting dan menurut para ahli penting, makanya dimasukkan, jadinya mengambil 1/4 dari dia. Itu sih, Pak. Jadi nggak ada masalah. Padahal berita yang ditulis Lukas ditulis Paulus gitu. Gimana, Pak? Maaf. Ya, padahal yang ditulis Lukas dan yang ditulis oleh Paulus juga beda gitu. Salah satu yang beda yang minggu lalu saya tanya adalah Lukas bilang habis dari Damsyik, Paulus langsung ke Yerusalem. Itu Lukas yang bilang. Tapi pengakuan Paulus sendiri bilang, enggak, dia enggak ke Yerusalem, habis dari Damsyik itu. Sehabis dia bertobat. Dia ke Arab. Seperti gitu saya pikir, kenapa Lukas yang dipilih gitu ya. Cerita tentang Lukas. Padahal yang melakukan kan Paulus. Paulus lebih tahu dong apa yang dia lakukan gitu. Maksud saya gitu loh. Pak, Injil Lukas dipilih kan bukan karena kesaksiannya tentang Paulus, kan tentang kesesuaian kanon itu, sehingga pada waktu dia diterima Injil Lukasnya, Kisah Para Rasul harus diterima juga karena ditulis yang sama dan itu merupakan kelanjutan gitu kan ya, bahwa dia 27% ya pasti nggak dimaksudkan begitu memberi jatah, itu kebetulan tulisannya panjang. Jadi bisa seperti itu. Kita bayangkan, Injil mungkin nggak 4 aslinya kan, bisa 12, bisa 20 gitu kan. Tetapi yang terpilih dalam kanonisasi yang dianggap kewahyuannya itu sepantasnya gitu, 4 itu yang kepilih. Kan banyak Injil-Injil yang nggak karu-karuan tuh menceritakan yang enggak gitu. Ada yang ngomong begitu Yesus lahir udah bisa ngomong, makanya itu
orang-orang Islam mencatat itu kan di Qur'annya bahwa Yesus lahir dari semut. Ada lagi yang menceritakan bahwa Yesus Yesus itu main-main lempung itu terus burung-burungan lalu jadi nah, Injil-Injil yang kira-kira nyeleneh seperti itu ya pasti. Lukas ini kan sumbernya jelas dari Quayle dan Markus. Jadi itulah diterimanya keempat Injil itu kata para rasul menurut saya sebagai apa namanya otoritasnya sama-sama diakui sama seperti Lukas itu. Pak Tom silakan. Terima kasih sudah. Pak Tom silakan. Boleh tambah sedikit? Sebentar Bu Rita. Pak Tom dulu ya Bu ya. Baru setelah Pak Tom kemudian ke sudah selesai. Oh Pak Tom sudah. Bu Rita, Pak Tom sudah selesai. Sudah selesai. Bukan. Jadi silakan Bu Rita. Ini untuk Pak Tom ini untuk ini. Ya. Sebenarnya penulis Alkitab kan adalah Roh. Enggak, Pak Tom harusnya tanya ke Roh Kudus. Kenapa kok menangkap benar? Ingat nggak 2 Timotius 3 ayat 6? Segala tulisan jadi ilham itu ditulis untuk apa? Itu penulis kita Alkitab itu adalah Roh Kudus. Jadi Pak Tom itu cocoknya tanya ke sama Roh Kudus, kepada Allah Roh Kudus. Cuman gitu aja. Terima kasih guyonannya Bu Rita, guyonan yang serius. Terima kasih Bu Rita. Bapak Ibu yang lain masih ada? Oh, waktunya sudah habis. Tapi kalau ada, silakan. 1 pertanyaan terakhir. Kak Frida sabar ya. Menunggu 1 pertanyaan terakhir. Oh, tidak ada. Sudah tenang-tenang dan sudah ngantuk-ngantuk. Jadi mari kita selesaikan saja Patibulum ini. Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya, untuk kontribusinya, untuk aktif, bahkan proaktif di Patibulum kita malam ini. Sebelum kita akhiri, mohon berkenan menyalakan kameranya. Kita akan foto. Mana tadi? Mari, silakan. Bu Lili, Pak Bibit, Vio, Mas Dedi, Bu Sri, Siaan, Kak Nungki, atau jangan-jangan mereka nyala, saya nggak kelihatan karena saya sinyalnya jelek ya. Pak Andreas kelihatan pantulan lampu aja. Oh, Mas Dedi muncul. Masih. Udah Pak. Udah bangun. Bu Nani, oh Pak Hari sudah muncul sekarang. Kalala. Jangan gitu Pak Hari. Bukan udah tidur Pak Hari. Pak Hari jualan burung ya? Ya Pak, mau kalau mau tak kasih Pak. Bapak Ibu sepertinya sinyal saya jelek. Saya nggak bisa ngelihat foto Bapak Ibu. Bapak Ibu yang merasa sinyalnya, astaga, tolong difotokan dong. Terus nanti kirim ke saya olah. Nah, Kak Lala, bisa motret Kak Lala? Bu Nana biasa foto. Oh, Bu Nana biasanya. Saya foto ya. Ya, Bu. Ya, Bu Nana. Bapak Ibu, pesan terakhir. Foto. Tersenyumlah. Karena kita tidak tahu kita di halaman berapa. Hanya senyum terus. Bangun. Oke. Yang masih tidur bangun. 1, 2, 3. Iya, 3. Lagi ya. 1, 3. 3. Udah. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Nana. Sama-sama. Terima kasih Bu Nana. Bapak Ibu, terima kasih Pak Jarwo. Ya Ibu. Terima kasih Pak Jarwo. Terima kasih Frida. Mendalami pemberitahuan tentang kelahiran Yesus dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38 yang akan dipimpin oleh Pak Yoas. Iya, dia kemarin cek jadwal ke saya. Takutnya pas
orasi. Ternyata tidak. Dia takut malam ini dia mimpin, padahal minggu depan. Ya, oke. Mari kita tutup dalam doa. Kita minta Mas Dedi tutup dalam doa. Mari Mas Dedi. Saya tutup nih. Oke. Ya, wes. Mari kita berdoa. Bapak yang Maha Kasih, Bapak yang mulia, dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang ke hadirat pada malam hari ini, Bapak. Kami bersyukur untuk saat ini kami telah membahas bagian dari kitab Lukas pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur untuk keberadaan dari Saudara Frida yang telah memimpin kami untuk membawakan materi pada malam ini, dan juga keaktifan dari saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang terlibat di dalam Patibulum ini. Kiranya Tuhan sertai kami semua, Bapak Ibu ini dan Saudara Frida, dalam hikmat kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami pada Patibulum malam ini. Kiranya Kau pimpin kami selanjutnya di minggu yang akan datang dengan pertemuan-pertemuan kami selanjutnya. Terima kasih Bapak. Apabila sebentar lagi kami tidak berpisah satu dengan yang lain, kami menyerahkan istirahat kami masing-masing ke dalam tangan penyertaan dan tuntunan-Mu. Urapi kami dan tuntun kami agar esok hari kembali kami dapat bersekutu, dapat beraktivitas kembali dengan kondisi tubuh yang telah bugar. Terima kasih Tuhan. Kami juga menasihati dosa kami. Kami secara khusus juga mendoakan bagi Bapak Sujarwo yang telah bertambah usia pada hari ini. Kiranya Kau berkati dalam setiap langkah kehidupannya, dalam setiap pelayanannya dan segala aktivitasnya, bersama dengan keluarga, dengan handetolan atau siapapun yang bersama dengan kehidupannya Pak. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami mohon dan kami alaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Jarwo. Terima kasih Pak Jarwo. Terima kasih Frida. Selamat malam. Terima kasih Frida. Semua selamat malam. Selamat malam semuanya, sampai jumpa. Jumpa Pak Arif. Ya, sampai minggu depan. Bu Lili, Bu Susana. Ya, terima kasih Pak Jarwo. Terima kasih. Pak Bibit. Frida Jarwo. Thank you. Ibu Rita, terima kasih. Minggu depan datang lagi ya Bu Rita. Ya, Ibu Rita sangat interesting. Ya, banyak yang kita bisa tanya ke Ibu Rita. Ya. Nanti Bu Susana jadi pengimbangnya Bu Rita. Terima kasih. Saya akhiri ya. Selamat malam.